Halo semuanya, jumpa lagi di channel EduHome. Kali ini kita akan tetap membahas mengenai ujian masuk perguruan tinggi negeri. Dan dalam video kali ini, kita lebih tepatnya akan membahas tentang ujian mandiri Universitas Diponegoro. Nah, kita tahu bersama bahwa negeri ini masih dalam wabah COVID-19, jadi yang terbaru Universitas Diponegoro itu membuat kebijakan terbaru yang meniadakan ujian tulis dalam ujian mandirinya tahun ini dan diganti dengan portofolio. Nah, apa saja yang harus kamu ketahui tentang Undip tahun ini? Kita akan bahaskan dari persyaratan peserta sampai biaya studi dalam video ini. Yuk kita lihat bersama. Yang pertama adalah tentang persyaratan pesertanya. Pesertanya itu harus lulusan dari SMA atau SMK atau madrasah aliyah dan lulusan 3 tahun terakhir yakni 2018, 2019, dan 2020. Oke. Kemudian yang berikut, setiap prodi ada beberapa prodi yang mensyaratkan syarat tertentu untuk masuk ke jurusan itu. Jadi silahkan adik-adik lihat syarat-syarat dari program studi yang dituju supaya adik-adik tidak salah dalam memilih jurusan yang adik-adik inginkan. Kemudian yang berikut, usia maksimal dari peserta Undip itu adalah 22 tahun. Oke, ini yang pertama yang harus adik-adik pahami. Kemudian yang berikut adalah tata cara pendaftarannya dimulai dari membuat user ID. Nah, user ID itu boleh adik-adik buat dengan menggunakan email yang tentunya masih aktif, ya. Kemudian yang berikut adalah tahap yang kedua adalah mengisi data diri dan memilih jalur pilihan ujian masuk S1-nya. Nah, kita tahu bersama bahwa ada beberapa jenis jalur ujian masuk di Undip. Yang pertama adalah ya, ujian mandiri. Yang kemudian yang kedua adalah seleksi bibit unggul berprestasi atau disingkat SBUB, atau yang ketiga sarjana S1 internasional. Jadi jangan sampai salah memilih ya, karena di situ ada beberapa jalur pilihannya, bahkan mungkin SNMPTN dan SBMPTN juga terlampir di sana. Oke, kemudian yang berikut adalah membayar biaya pendaftaran di salah satu bank yang ditunjuk, bisa BNI, BTN, BRI, atau Mandiri. Yang keempat adalah mengisi portofolio adik-adik semuanya, dimulai dari rapor semester 1 sampai semester 5. Dan adik-adik juga melampirkan prestasi-prestasi lain yang adik dapatkan selama misalkan sekolah, baik itu SMA, ya, tingkat nasional atau mungkin kabupaten, bisa adik-adik masukkan dalam portofolio ini. Oke, kemudian yang terakhir adalah upload surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh peserta dan orang tua. Kemudian setelah semuanya sudah selesai, baru kemudian adik-adik cetak kartu pesertanya. Mengenai kelompok ujian, ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama adalah Saintek. Jadi adik-adik bisa memilih 2 pilihan prodi dari 34 prodi Saintek yang tersedia di Undip. Nah, kemudian untuk Soshum, kalian juga bisa memilih 2 prodi pilihan dari 17 prodi Soshum yang tersedia. Sedangkan untuk campuran, adik-adik tetap hanya bisa memilih 2 prodi pilihan dari 34 prodi Saintek atau 17 prodi Soshum. Jadi untuk campuran berarti adik-adik memilih 1 Saintek dan 1 Soshum. Ya, jelas saya pikir. Kemudian yang berikut kalender pendaftarannya. Dimulai dari pendaftaran online tanggal 21 April dan berakhir di 20 Juli 2020 pukul 12 WIB. Oke, itu pendaftaran online-nya, jadi
ada sekitar 2 bulan waktu adik-adik untuk membulatkan niat dalam mendaftar di ujian mandiri Universitas Diponegoro. Kemudian yang berikut, pembayaran. Ya, pembayaran biaya ujiannya itu dimulai di tanggal 21 April sampai 20 Juli 2020 pukul 23.59 WIB. Ya. Kemudian yang ketiga adalah cetak kartu dimulai dari 21 April sampai 21 Juli 2020 pukul 12 WIB, dan yang terakhir pengumumannya akan dilaksanakan 30 Juli 2020. Berarti pengumuman UTBK itu lebih dulu beberapa hari dibandingkan pengumuman dari ujian mandiri Undip. Oke, kemudian yang terakhir mengenai biaya pendaftaran. Untuk kelompok Saintek itu biaya pendaftarannya 300.000, demikian juga untuk kelompok Soshum, dan untuk kelompok campuran kamu dibebankan biaya pendaftaran sebesar 500.000. Nah, dari sini tadi kita tahu bahwa pilihan prodinya masing-masing baik itu Saintek, Soshum, dan campuran hanya 2. Jadi saya pikir menurut hemat saya akan lebih baik kalau misalkan adik-adik pilih Saintek atau Soshum saja gitu. Tapi kembali ke pilihan dari adik-adik semua gitu ya. Kemudian untuk biaya studi ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur reguler. Ini ada 2 pilihan ya, pilihan UKT-nya golongan 7 dan golongan 8, dan Anda juga dibebankan SPI atau sumbangan pengembangan institusi. Nah, ini nanti akan bisa adik-adik lihat mungkin pada saat pendaftaran. Kemudian yang kedua, jalur kemitraan. Nah, untuk jalur kemitraan itu berarti UKT-nya berada di golongan 8 dan SPI-nya juga diisi di atas SPI golongan 2. Jadi berarti nanti SPI itu ada beberapa golongan. Nah, untuk jalur kemitraan itu berarti SPI-nya minimal dia golongan 3. Berarti seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jalur golongan tidak mampu atau pemegang kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, untuk mahasiswa, calon mahasiswa yang pemegang KIP kuliah ini, pembayaran UKT-nya sesuai dengan regulasi dari yang ada di KIP kuliah dan tanpa membayar biaya SPI. Nah, berikut kita lampirkan biaya studi ya UKT dari setiap fakultas dan prodi di Undip. Nah, untuk peserta ujian mandiri berarti ada di golongan 7 dan golongan 8. Misalkan untuk yang mengambil hukum berarti kamu uang kuliah per semesternya itu adalah 7.500.000 sampai 8.500.000. Misalnya kalau adik-adik ngambil kedokteran berarti adik-adik uang kuliahnya setiap semester itu adalah 20 juta sampai 22 juta. Kemudian yang berikut, kalau misalkan adik-adik ngambil psikologi berarti berada di angka 7 juta sampai 8 juta. Ya, ini adalah uang kuliah tunggal yang dibebankan oleh Undip ke setiap peserta ujian mandiri di Undip. Nah, saya pikir itu aja. Semoga adik-adik bisa mempertimbangkan Undip menjadi salah satu peluang adik-adik untuk mendapatkan kursi di PTN tahun ini. Ya, karena toh penerimaan Undip ini hanya menggunakan portofolio dari nilai rapor adik-adik dari semester 1 sampai semester 5. Jadi saya pikir ini sangat layak untuk adik-adik coba ya. Ibaratnya ini adalah SNMPTN versi yang kedua begitu. Ya, oke, saya pikir itu aja. Terima kasih telah menonton dan semoga adik-adik bisa lulus di PTN terbaik yang adik-adik minati. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas atensinya. Selamat
Berjumpa kembali di video berikutnya. Salam.